Apakah ini yang disebut bocil kematian? Lihat baik-baik muka kedua anak ini. Terlihat lucu, cakep ya kan? Nggak terlihat seperti budak bedegong gitu. Tapi siapa sangka kalau mereka berdua ini psikopat. Iya, psikopat cilik. Entah bagaimana bibit psikopat ada di dua anak berumur 10 tahun ini. Bisa-bisanya anak usia 10 tahun menghabisi seseorang sampai gepeng kayak lagi ngegeprek nyamuk. Segampang itu ngabisi seseorang. Kejadian mengerikan ini terjadi di tahun 1993. Psikopat cilik ini bernama John dan Robert. Korban yang mereka habisi adalah seorang balita usia 2 tahun bernama James. Suatu hari ketika dua psikopat cilik ini bolos sekolah, mereka pergi keliling pusat perbelanjaan. Mereka memilih pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencuri makanan dan mencuri barang-barang random. Di pusat perbelanjaan itulah dua psikopat cilik ini bertemu dengan James. James pada saat itu bersama ibunya. Namun pada saat ibunya sibuk memilih belanjaannya, James pergi keliling melihat-lihat sekitar. Namanya anak kecil ya kan, suka penasaran, suka bosenan ya kan, meleng dikit aja udah berubah posisi. Sayangnya ibunya tidak menyadari kalau anaknya itu pergi. Di saat James keliling sendirian, malangnya balita ini malah ketemu dua orang jahat itu. Ketika dua psikopat bocil ini keliling mencari target toko yang akan mereka curi, tidak sengaja mereka melihat James sendirian yang celingak-celinguk kebingungan. Dua psikopat ini menghampiri James yang lagi sendirian, yang tadinya mau nyuri malah jadinya nyulik orang. Dua psikopat bocil ini merayu James dengan ramah agar James ikut mereka pergi. Setelah mereka berhasil membujuknya, dua psikopat ini membawa pergi James jauh keluar dari pusat perbelanjaan. Mereka membawa James ke tempat sepi yang tidak ada orang sama sekali. Mereka pergi ke arah rel kereta api yang tidak dilalui orang. Sesampainya di sana, dua psikopat ini melakukan aksinya. Dua psikopat ini langsung mendorong James dengan keras dan badan kecil itu didorong keras langsung jatuh ke tanah. Melihat James yang menangis kesakitan, bukannya berhenti, dua psikopat ini semakin brutal. Dua psikopat ini mengambil cat yang mereka curi, lalu cat itu mereka semprot ke matanya James. James semakin merintih kesakitan. Dia jadi tidak bisa lihat. Matanya perih. Di saat itu, dua anak setan ini terus menyakiti James. Mereka menendang, memukul tanpa henti pakai batu, pakai besi, dan pakai kayu. Bayangin, balita umur 2 tahun dipukul habis-habisan. Bukan cuma itu, karena James ini menangis, mulut James disumpal agar mereka tidak mendengar tangisannya James. Gila nggak tuh? Anak 10 tahun loh bisa ngelakuin kayak gitu. Setelah itu dua iblis kecil ini membanting badan James ke besi sampai anak itu akhirnya seketika meninggal. Hantaman itu membuat kepala anak kecil itu retak dan luka lainnya yang sangat parah. Setelah James tidak bergerak lagi, mereka menyimpan James di rel kereta api agar orang lain yang menemukan James menyangka itu karena kecelakaan kereta. Sebelum pergi, mereka memastikan James benar-benar terlindas. Setelah kereta lewat, badan James terbelah menjadi dua. Dua psikopat bocil ini pun pergi begitu aja dan lanjut main. Nggak punya rasa bersalah sama sekali gitu loh. Butuh beberapa waktu, ibunya baru menyadari kalau anaknya tidak ada di sampingnya. Setelah menyadari anaknya nggak ada, ibunya James segera keliling ke semua penjuru pusat perbelanjaan itu. Seandainya ibunya James tahu kalau pencarian anaknya itu sudah telat, karena James udah dibawa keluar sama dua psikopat bocil itu. Setelah keliling di dalam dan di luar pusat perbelanjaan, ibunya James tidak menemukan anaknya. Dia segera berlari ke kantor polisi untuk meminta bantuan mencari anaknya. Untungnya polisi setempat langsung menanggapi. Mereka kembali ke pusat perbelanjaan, mencoba keliling lagi nyari di sana. Dan selagi polisi mencari, polisi pun meminta CCTV yang ada di sana. Setelah lihat CCTV, barulah mereka tahu kalau James dibawa dua anak kecil keluar. Ibunya James yang melihat itu merasa lega karena dia pikir dua anak kecil itu hanya ingin mengajak bermain James. Tidak mungkin menyakiti anaknya karena mereka hanya anak-anak. Padahal mereka bukan sembarang anak kecil. Polisi pun segera menelusuri kemana mereka pergi. Sementara itu, ibunya James diminta untuk menunggu saja di rumah. Di hari yang sama, polisi belum bisa menemukan kemana tiga anak ini pergi dan siapa kedua anak yang membawa pergi James. Lanjut di hari kedua, polisi memaksimalkan pencarian dan ternyata banyak orang yang melihat anak-anak ini pergi.
Tapi pada saat itu tidak ada yang curiga. Orang-orang yang mengaku melihat 3 anak ini berjalan tanpa didampingi orang tua, mereka pikir 3 anak ini adik kakak yang lagi jalan-jalan aja. Tapi ada juga orang yang melihat satu di antara mereka itu memukul James, mencubit James di jalan, lalu James pun menangis. Meskipun lihat James menangis, orang-orang yang melihat itu tidak ada satu pun yang menghampiri 3 anak itu. Pada saat itu, ada yang melihat James menangis bahkan memanggil ibunya, tapi tidak ada yang mencurigai mereka. Bahkan orang-orang tidak peduli. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya polisi pun mengetahui kemana mereka pergi. Dan sesampainya di sana, mereka pun kaget melihat jasad anak kecil yang hancur. Untungnya TKP tidak ada yang berubah. 2 psikopat kecil ini untungnya tidak membersihkan TKP. Bukti-buktinya ada di sana semua, seperti batu, besi, sama kayu masih ada di sana berserakan dan ada darahnya. Sudah pasti sidik jari 2 psikopat kecil ini ada di sana. Betapa hancurnya orang tuanya James melihat anaknya dengan kondisi hancur. Ditambah pelakunya anak usia umur 10 tahun. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil melacak dan menemukan John dan Robert alias psikopat bocil ini. Polisi menemukan mereka melalui daftar absensi sekolah. Karena CCTV-nya kurang jelas, pada saat itu sempat susah mencari 2 anak ini. Makanya polisi nyari di sekolah area sana untuk menanyakan murid yang bolos sekolah pada hari itu. Yang bolos sekolah pada saat itu dari banyaknya sekolah yang polisi datangi, hanya ada 2 orang. Setelah mengerucut dan dilakukan wawancara, akhirnya John mengakui perbuatannya, tapi Robert menyangkal perbuatannya. Tapi meskipun menyangkal, pada akhirnya dia terjebak dengan pertanyaan detektif yang membuatnya keceplosan. Kedua anak nakal itu pun kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas perbuatan mereka. Mereka juga tercatat sebagai psikopat termuda di Inggris. Apa yang dilakukan 2 bocil ini mengundang marah warga. Banyak orang tidak terima dengan hukuman yang mereka terima, termasuk orang tuanya James. Orang tuanya James ingin 2 anak ini itu selamanya di penjara. Bahkan banyak warga yang ingin menghabisi 2 bocil ini. Dari hasil wawancara polisi, mereka tidak menemukan jawaban kenapa 2 bocil ini melakukan hal itu. 2 bocil ini pun diperiksa psikiater. Namun hasilnya tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah dengan mereka. Hal itu membuat semua orang heran. Sebenarnya mereka berdua ini tuh kenapa? Apa alasan mereka tega menghabisi anak 2 tahun? Kenapa mereka punya pikiran untuk melakukan hal itu? Bahkan pada saat itu, ahli profesional pun tidak bisa memastikan penyebabnya itu apa. Terlepas dari motifnya itu apa, meskipun 2 anak ini masih 10 tahun, John dan Robert sama-sama dihukum. Hal itu menjadikan mereka sebagai terdakwa termuda yang dihukum atas kejahatan paling keji. 8 tahun kemudian, di tahun 2001, 2 anak ini bebas. 2 anak ini diizinkan untuk mengubah identitas baru, dan identitas itu disembunyikan dari publik. Hal itu dilakukan karena banyak warga yang ingin menghabisi 2 anak ini untuk balas dendam. Meskipun 2 psikopat ini bebas, mereka tetap dipantau kepolisian. Hukuman mereka itu tidak terbatas. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan mereka tidak menjadi ancaman bagi keselamatan publik lagi, mereka bisa bebas, tidak akan dipantau lagi. Tapi kalau mereka menunjukkan perilaku yang tidak wajar atau mereka berbuat jahat lagi, mereka akan langsung dimasukkan kembali ke penjara tanpa didakwa. 2 bocil nakal ini bebas dengan syarat pembebasan, dengan harapan mereka bisa memperbaiki hidupnya gitu loh, dan tidak tidak berbuat jahat lagi. Robert yang bebas berhasil memperbaiki hidupnya. Dia tidak pernah terjerat kasus lagi. Bahkan dia bersekolah dengan baik, dan bahkan Robert berusaha meminta maaf kepada orang tuanya James. Robert mengatakan dia sangat menyesal dan merasa malu. Dia tahu bahwa dia tidak pantas dimaafkan oleh siapapun. Perlakuannya terlalu kejam, terlalu keji. Dia juga mengatakan menyesal berteman dengan John karena John selalu mengajaknya melakukan hal aneh. Bodohnya dia selalu menurut. Sekarang Robert Thompson gak tahu masih hidup atau enggak, tapi yang pasti sekarang
Sekarang dia hidup dengan identitas palsu dan keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tapi yang pasti, dia tidak melakukan kejahatan lagi, kejahatan apapun itu. Tapi berbeda dengan John. Beberapa kali dia bolak-balik di penjara karena John menunjukkan hal tidak wajar. Dia ketahuan mengoleksi foto dan video anak kecil dan juga buku panduan pedofil. Setelah diinterogasi, dia pun mengaku memiliki ketertarikan menyimpang ketika melihat anak-anak, meskipun itu hanya foto. John juga mengonsumsi narkoboy. Hal yang dilakukan John ini membuat Dewan Pembebasan Bersyarat membuat keputusan untuk tidak membebaskan John dari penjara karena dia terus-menerus membahayakan anak-anak dan dapat melakukan pelanggaran lagi. John yang mendengar itu langsung marah-marah, tidak menerima hal itu, bahkan mencoba untuk banding. Banding John tentunya ya gagal ya. Pada 13 Desember tahun 2023 tahun kemarin, John pun kembali mencoba banding, tapi dia tetap kalah dalam upayanya untuk dibebaskan dari penjara. Dewan menyimpulkan kalau John ini masih membahayakan anak-anak dan dapat melakukan tindak pidana lagi, bahkan mungkin lebih kejam dari yang sebelumnya. Kehidupan John dan Robert ini sangat berbeda jauh. Robert yang menyesali perbuatannya ketika kecil, lalu dia berbuat baik dan menata hidupnya dengan baik, tapi berbeda dengan John. Dia kayaknya benar-benar the real psikopat dan mungkin juga waktu dia umur 10 tahun, otak atau dalangnya itu kayaknya si John ya. Dan bisa jadi juga ya kan pada saat itu dia sudah memiliki perasaan menyimpang gitu kan. Ih kok ada ya orang kayak gitu, ngeri banget gitu loh. Kenapa nggak dihukum metong aja ya kan sekalian? Semoga nih ya buat lu John, semoga lu cepet metong aja lah John. Udah menuju tua juga kan lu sekarang pastinya. Semoga anak-anak di luar sana dilindungi dari manusia jahat seperti itu ya. Segitu aja guys ceritanya. Makasih udah nonton. Bye bye.